Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, pada video yang keempat ini kita akan belajar kembali salah satu rancangan dalam penelitian eksperimen. Jadi kawan-kawan bisa memilih rancangan yang pertama yang kita jelaskan sudah di video yang ketiga, atau rancangan yang ini yang akan kita jelaskan kemudian. Tentunya rancangan yang akan kita pelajari ini adalah rancangan eksperimen yang lebih kuat dan lebih lengkap karena sudah melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan ini pun rancangannya dinamakan dengan quasi experimental design. Jadi eksperimen semu karena ia tidak menggunakan randomisasi subjek. Jadi di situ saja perbedaannya ya. Kalau eksperimen yang murni itu menggunakan randomisasi subjek atau subjeknya diacak, sedangkan ini menggunakan intake group atau kelas utuh. Baiklah, langsung saja kita telaah bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan eksperimen dalam desain ini. Nama desainnya adalah pretest post-test non-equivalent control group design. Jadi penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar yang utuh ya, intake group. Cocok digunakan di dalam setting pendidikan karena siswa sudah dibagi kelas per kelas untuk diberikan treatment atau perlakuan. Bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tentukan dua grup atau dua kelas yang akan menjadi kelas eksperimen dan menjadi kelas kontrol. Misalnya kelas A kita jadikan kelas eksperimen. Pertama-tama kita berikan instrumen untuk pretest, instrumen yang sudah divalidasi tentunya. Kemudian setelah instrumen kita berikan, kita input nilainya, hasil dari instrumen tersebut. Selanjutnya kita terapkan perlakuan, treatment, baik itu berupa penerapan metode, media, atau strategi yang sudah kita jelaskan di latar belakang, yang merupakan salah satu solusi dari masalah yang kita temukan. Setelah treatment ini selesai, kita lanjutkan dengan post-test atau tes akhir yang menggunakan instrumen yang sama yang telah kita gunakan di pretest. Nah, ini yang kita lakukan di kelas eksperimen atau di kelas A misalnya. Sedangkan di kelas B, di kelas kontrol, itu juga kita berikan instrumen untuk pretest. Selanjutnya tidak ada treatment khusus, tidak ada perlakuan khusus. Siswa belajar seperti biasanya. Metode, media, atau strategi yang digunakan guru adalah strategi konvensional atau strategi yang sudah lumrah digunakan sehari-hari. Selanjutnya di kelas kontrol juga kita berikan post-test dengan instrumen yang sama. Nah, di sini kita akan mengukur hasil post-test dari dua kelas. Hasil post-test di kelas eksperimen kita bandingkan dengan hasil post-test di kelas kontrol. Apakah ada perbedaan rata-rata signifikan atau tidak? Nah, di situ tujuan dari eksperimen dengan menggunakan dua grup ini. Selanjutnya, apa yang kita sajikan dalam analisis data? Yang pertama, biasanya kita menyajikan data deskriptif. Isi dari data deskriptif adalah biasanya itu jumlah siswa yang mengikuti eksperimen, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Kemudian jumlah nilai seluruh siswa, nilai rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal. Nah, itu yang biasanya kita cantumkan di data deskriptif. Setelah itu kita lakukan uji normalitas. Ini merupakan prasyarat uji ya. Jika normalitas data terpenuhi, maka kita akan menggunakan uji independent sample t-test untuk menganalisis signifikansi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan jika data tidak normal,
maka kita akan menggunakan rumus Mann-Whitney. Selanjutnya, ini adalah pedoman interpretasi data. Jadi ini perlu kawan-kawan ingat, karena data yang dihasilkan SPSS akan diinterpretasi dengan pedoman ini. Untuk uji normalitas, itu kita melibatkan seluruh data, yaitu data di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Ini ada 4 data ya kawan-kawan. Data pre-test dan post-test di kelas eksperimen, sudah 2 data. Kemudian data pre-test dan post-test di kelas kontrol. Pedoman interpretasinya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Adapun untuk uji homogenitas dan independent sample t-test, ini apabila datanya dinyatakan normal, itu hanya menggunakan data post-test di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Cara interpretasi datanya adalah, untuk homogenitas, jika nilai signifikansi based on mean-nya lebih besar daripada 0,05, maka data dinyatakan homogen. Sedangkan untuk independent sample t-test, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima, sedangkan hipotesis nihilnya ditolak. Bagaimana sih hipotesis alternatif? Itu adalah adanya perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar di kelompok A atau kelompok eksperimen yang menggunakan media, metode, atau strategi tertentu dengan kelompok B atau kelas kontrol yang menggunakan media, metode, atau strategi konvensional. Sedangkan hipotesis nihilnya adalah tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar di kelompok A atau kelompok eksperimen yang menggunakan media, metode, atau strategi tertentu dengan kelompok B atau kelas kontrol yang menggunakan media, metode, strategi konvensional. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa pada desain yang pertama itu kita menggunakan rumus paired sample t-test, sedangkan pada desain yang kedua ini kita menggunakan rumus independent sample t-test? Karena pada desain yang kedua ini, data yang kita bandingkan itu berasal dari subjek yang berbeda. Jadi tidak ada hubungan antara dua data ini, yaitu data post-test di kelas eksperimen dan data post-test di kelas kontrol. Ini subjeknya berbeda. Sedangkan pada desain yang pertama, itu data berpasangan, karena subjek data itu sama. Pre-test maupun post-test yang kita bandingkan itu berasal dari subjek yang sama. Karena itu menggunakan rumus paired sample t-test. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke praktek SPSS. Yang pertama kita siapkan adalah hasil dari pre-test dan post-test. Ini datanya. Misalnya di kelas eksperimen kita menggunakan metode gamifikasi Kahoot, sedangkan di kelas kontrol kita menggunakan metode membaca nyaring dan menebak makna. Ini adalah metode konvensional yang digunakan untuk pembelajaran kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab. Nah, berikut ini nilainya. Ini nilai pretest yang mengikutinya ada 21 siswa. Berarti di kelas eksperimen itu lebih sedikit siswanya daripada di kelas kontrol. Ini tidak jadi masalah. Kemudian ini data post-testnya di kelas eksperimen. Selanjutnya ini data pretest di kelas kontrol. Dan ini data post-test di kelas kontrol. Ada 23 siswa ya, lebih banyak daripada kelas eksperimennya. Setelah ini siap, kita akan masuk ke SPSS. Ini tampilan awal SPSS-nya. Pertama-tama adalah kita klik variable view. Pada row 1 kita tuliskan hasil.
Pada row 2 kita tuliskan kelas. Di row 1 desimalnya kita jadikan 0, pengukurannya skala. Di row 2 kelas desimalnya kita jadikan 0, cuma yang perlu diperhatikan value-nya kita atur, karena kelas yang kita masukkan itu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas data. Berarti ada berapa data yang kita masukkan? Ada 4 data ya. Berarti ada 4 kelas. Nah, value yang pertama labelnya pretest eksperimen. Value yang kedua labelnya post test eksperimen. Value yang ketiga tuliskan labelnya pretest control. Kita tambahkan. Value yang keempat kita tuliskan labelnya post test control. Kita tambahkan, kita okekan saja. Nah, kemudian untuk pengukurannya kita pakai nominal. Setelah ini selesai, kita klik kembali ke data view. Nah, nanti data yang di Excel kita kopas ke sini ya. Kita ambil data di Excel. Yang pertama data pretest, kita copy semuanya. Ada 21 siswa. Tadi value yang dipakai untuk pretest eksperimen adalah 1 ya. Nah, kita tuliskan 1, kita copy aja supaya gampang. Ada 21 ya, sama jumlahnya. Kita paste di sini. Di bawah ini kita lanjutkan data dari post test di kelas eksperimen. Kita copy lagi semuanya. Sama 21. Selanjutnya untuk kelasnya value-nya 2 tadi. Kita lanjutkan di bawah sini. Selanjutnya di bawah ini kita akan isi dengan nilai pretest lagi kelas kontrol. Nah, ada 23 siswa yang mengikutinya. Kita paste di sini. Value-nya jangan lupa diisi 3. Di bawah sini kita lanjutkan dengan mengisinya dengan data post test kelas kontrol. Kita kopikan saja. Untuk kelasnya 4 ya. Jadi kelas atau value ini cuma pengkodean kawan-kawan, supaya gampang nanti dianalisis di SPSS. Oke, sudah selesai. Seperti ini penampakannya. Baiklah kawan-kawan, yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji normalitas ya. Kita klik analyze, descriptive statistik, kita pilih explore. Untuk hasil kita masukkan ke kolom dependent list. Sedangkan kelas kita masukkan ke kolom factor list. Kita pilih plots. Kita klik normality plots with test. Nah, ini untuk uji normalitas.
dengan rumus Shapiro-Wilk. Kita okekan saja. Kita tunggu hasilnya. Baiklah, hasilnya sudah muncul. Yang kita ambil adalah test of normality. Kita copy dulu. Ini nanti akan kita gunakan untuk penyajian data ya. Kita tuliskan normalitas. Nah, di sini kita lihat pada kolom Shapiro-Wilk nilai signifikansinya untuk data pretest di kelas eksperimen, nilai signifikansinya adalah 0,397. Sedangkan untuk data post-test di kelas eksperimen, nilai signifikansinya adalah 0,443. Untuk data pretest di kelas kontrol, nilai signifikansinya adalah 0,815. Dan untuk post-test di kelas kontrol, nilai signifikansinya adalah 0,305. Semua nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, karena lebih besar daripada 0,05, maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Karena datanya sudah normal, kita tinggal melakukan uji homogenitas dan independent sample t-test. Jadi kita tidak menggunakan uji Mann-Whitney karena datanya terpenuhi prasyarat normalitas. Selanjutnya kita kembali ke SPSS lagi ya. Yang akan kita masukkan di sini adalah data post-test saja, baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, kita klik file untuk memasukkan data baru, pilih data, klik variabel view seperti awal tadi, kita tuliskan hasil dan kelas. Untuk di kolom hasil desimalnya kita jadikan 0, pengukurannya skala. Kelas desimalnya juga dijadikan 0, cuma value-nya kita atur. Value 1 kelas eksperimen. Kita tambahkan add. Value 2 itu kelas kontrol. Kita tambahkan. Pengukurannya kita pakai nominal. Nah, kembali ke data view. Di sini akan kita masukkan hasil post test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita ambil data post test kelas eksperimen terlebih dahulu. Copy semuanya, ada 21 data. Masukkan di sini. Kelasnya menggunakan value 1 tadi ya. Nah, kita ambil di sini saja karena sudah nyaman, sudah gampang, sudah ada. Tinggal kopas ya. Di bawahnya kita masukkan lagi data hasil post test kelas kontrol. Kita kopikan semuanya. Ini ada 23 data. Selanjutnya untuk kelasnya kita menggunakan value 2 tadi. Kita ambil di sini saja supaya tidak menulis satu-satu. Hanya perhatikan ini kan kurang. Cuma 21, harusnya 23. Jadi kita tambah nanti secara manual di SPSS-nya. Tambah 2. Baiklah, kita akan mengawali dengan uji homogenitas. Klik Analyze, Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Hasil kita masukkan ke Dependent List, dan kelas kita masukkan ke Factor List. Kemudian kita pilih Plots. Kita pilih Power Estimation, ini untuk uji homogenitas. Kita continue dan kita okekan saja. Nah, datanya sudah keluar.
Ini datanya. Test of homogeneity of variance. Jadi yang kita ambil adalah based on mean, berdasarkan nilai rata-rata. Nilai signifikansinya adalah 0,124. Ini lebih besar daripada 0,05 ya. Kita lihat kembali ujinya bagaimana, interpretasi ujinya. Jika nilai signifikansi berdasarkan nilai rata-rata adalah lebih besar daripada 0,05, maka data dinyatakan homogen. Berarti dapat dipastikan data kita tadi itu homogen. Kita kopikan ini, kita satukan di Word ya, karena ini akan kita tampilkan nantinya di laporan penelitian kita atau deskripsi kita. Yang terakhir, ini adalah uji independent sample t-test. Nah, ini untuk menguji apa ada atau tidak perbedaan signifikan antara hasil post-test di kelas eksperimen yang menggunakan metode tertentu dengan hasil post-test di kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Caranya kita klik Analyze, kita pilih Compartments. Nah, kita pilih Independent Sample t-test. Di kolom test variables akan kita masukkan hasil, sedangkan di kolom grouping variable akan kita masukkan kelas. Kemudian kita pilih define group untuk menentukan grupnya. Nah, kita klik saja grup 1, 1, grup 2, 2. Pilih continue, kita oke kan. Nah, di sini akan ada hasilnya. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat bahwa untuk statistik grup pada kelas eksperimen itu yang mengikuti atau datanya ada 21, nilai rata-ratanya adalah 82,05. Sedangkan di kelas kontrol untuk hasil post testnya yang mengikuti ada 23, nilai rata-ratanya adalah 74,09. Ini kita copy ya. Nanti akan kita tampilkan di skripsi kita atau di penelitian kita, laporan penelitian. Selanjutnya, data ini adalah data hasil uji eksperimen kita yang sebenarnya. Kita akan menggunakan di baris equal variance assume karena homogenitas data sudah tercukupi. Artinya data dinyatakan homogen. Kalau datanya tidak homogen, berarti kita akan menggunakan data yang di baris kedua, equal variance not assume. Nah, di sini di kolom signifikansi to tail, ini nilai signifikansinya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Coba kita lihat kembali pedomannya. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima, hipotesis nihilnya ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar kelompok A atau kelompok eksperimen yang menggunakan media, metode atau strategi tertentu dengan kelompok B atau kelas kontrol yang menggunakan media, metode atau strategi konvensional. Nah, baiklah, ini data yang akan kita pakai di laporan kita, laporan penelitian. Kita satukan saja dulu. Nah, baiklah kawan-kawan. Jadi data-data ini nantinya akan kita cantumkan di hasil penelitian kita atau laporan penelitian. Mungkin sampai di sini dahulu yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.